Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata alam semesta ini, ya tadi ini konsepnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alam semesta ini ternyata itu kewujudannya itu ada berangkat dari nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada diri kita. Ini mulai masuk ke dalam diri kita. Bahkan diri kita pun itu tercipta di dalamnya adalah wa nafakhtu min ruhi, kami tiupkan ruhku, aku tiupkan ruhku, kata Allah. Aku tiupkan ruhku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini sebelum terwujud ada saat ini, ruh kita itu sudah ada lebih dulu. Ruh kita ini sudah ada terlebih dahulu. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan itu semua setelah alam itu tercipta semua. Alam itu tercipta macam-macam alamnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada proses penciptaan kita ini sebagai manusia, Allah sudah menciptakan alam arwah. Dari mana ini alam arwah? Dari mana ini alam arwah ini? Tentu adalah dari zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama dan sifat-sifatnya tadi. Karena Allah itu sang Khalik, Maha menciptakan, maka Allah juga menciptakan ruhnya Nabi Muhammad. Dari ruhnya Nabi Muhammad itu kemudian memancar roh-rohnya kita inilah. Lalu ruh kita itu sudah tercipta berada dalam satu alam namanya alamul arwah. Namanya alamul arwah. Kalau konsepnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disebut dengan al-alam al-watani al-asli, tempat tinggal asal usul. Bahasa Arab, bahasa Indonesia kira-kira gitu lah. Al-watan itu tempat tinggal al-asli, asal usulnya disitulah kita itu. Maka untuk menyadarkan kita, Bapak Ibu hari sekalian, coba Bapak Ibu hari sekalian renungkan dalam hidup ini. Pernah nggak pergi ke satu tempat atau melakukan satu perbuatan yang kemudian seakan-akan kita pernah ke situ dan seakan-akan kita pernah begitu? Ya, kira-kira pernah nggak Bapak Ibu sekalian? Ini kayaknya pernah ke sini, tapi apaan ya kita? Kayak pernah ketemu orang ini, gimana? Nah, gitu. Ya Pak ya. Itu memang begitu adanya. Kita dulu pernah ketemu di satu tempat namanya al-watani al-asli, atau tempat tinggal arwah-arwah. Ini belum alam semesta belum ada. Ya, belum ada alam dunia, belum ada. Ya, belum ada. Jangankan jasad kita ini, alam dunia saja belum ada. Kita pernah bertemu, makanya ada orang baru ketemu nyambung obrolannya karena ngerasa dekat sekali. Itu bisa jadi pernah ketemu dulu di alam arwah. Maka kata Nabi, apa katanya? Al-arwahu junudul mujannada. Arwah itu seperti tentara yang berkelompok-kelompok. Kita itu dulu pernah punya komunitas-komunitas tersendiri. Idza ta'arafa iktalafa. Kalau mereka dulu pernah saling mengenal, lalu ketika mereka ketemu iktalafa, mereka saling berkasih sayang. Sudah ada chemistry-nya, enak ngobrol itu karena memang dulu pernah ketemu. Wa idza tanakara iktalafa. Tapi kalau mereka dulu nggak pernah ketemu, tanakara, mereka memang nggak pernah mengingkari satu sama lain. Ketemu itu agak acung ya, karena memang dulunya belum ketemu. Ternyata Bapak Ibu harus sekalian masuk kepada alam semesta tadi. Saya tidak terlalu lebih dalam lagi ke
sampai ke dalam penciptaan manusia, atau saya sampaikan secara global aja, bahwa nanti setelah alam arwah tadi atau watani al-asli, roh kita tadi ditempatkan lagi di satu tempat, di satu wilayah, ya, satu tempat disebut dengan alamul jabarut. Ya. Setelah beberapa ribu tahun, ya, ini dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalil Sirrul Asrar, diturunkan lagi nanti di satu tempat namanya alamul malakut. Ya. Nanti diturunkan lagi lah sampai ke alam dunia. Makanya tadi saya sampaikan bahwa alam arwah tadi belum ada apa-apa, belum tercipta alam dunia, tapi ruhnya kita sudah tercipta, jasad kita ini belakang. Ya, nah berarti Bapak Ibu hadirin sekalian, makanya kita sering mendengar firman Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini bukan Tuhan kalian? Kata Allah kan begitu. Ya. Apa kata kita? Qalu bala syahidna. Ya, kami menyaksikan engkau itu adalah Tuhan kami. Karena memang kita dulu pernah menyaksikan Allah itu menciptakan kita. Nah, ini karena berangkat dari situlah sehingga kita itu bisa betul-betul bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan penciptaan alam dunia ini, karena setelah kita sadar kita ini tidak ada kemudian menjadi ada, karena iradatnya Allah dalam dirinya, dalam zatnya untuk menampakkan nama dan sifatnya, kemudian terciptalah alam semesta, bahkan sampai diri kita ini tercipta karena iradatnya. Maka kita sebagai manusia dalam melihat segala sesuatu, jangan sampai ketika melihat sesuatu tidak menyertakan Allah di dalam penciptaannya. Nah, kalau sampai kita ini ternyata dalam melihat segala sesuatu itu tidak melihat penciptaannya, berarti kita ini terhijab, tertutup, atau tidak mendapatkan cahaya. Seperti kita berada di masjid ini, kalau mati lampu saja sudah megang kopi itu nggak kepegang kita, bingung mana yang kopi mana yang gelas, karena nggak ada cahaya, ya, karena nggak ada cahaya. Maka adanya kita semua ini karena ada cahaya menerangi kita sehingga bisa melihat satu sama lain. Nah, ngomongin cahaya itu ada. Iya. Diusulkan cahaya. Ini kalau masuk YouTube bisa gini. Ini bisa viral ini. Nah, jadi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampakkan zatnya kepada diri kita supaya makhluknya itu mengenal siapa sang pencipta itu. Sebenarnya dalam kehidupan pribadi kita itu Allah itu senantiasa punya sifat, punya iradat begitu kepada kita. Sederhananya Bapak Ibu sekalian, Bapak kadang pernah doa itu enggak muncul dijawab. Kapan doa saya? Sebenarnya Allah itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu ada, Maha Kuasa terhadap diri kita. Tapi sebaliknya, kadang doa kita baru sehari dua hari terijabahkan. Allah juga hakikatnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu ada dalam diri kita. Allah itu ada. Mana buktinya ada? Itu ketika kita doa kita terwujud, sehingga muncul keyakinan bahwa Allah itu Tuhan kita. Kemudian setelah kita berdoa berikutnya, kok nggak kunjung-kunjung tiba, Allah itu juga ingin menunjukkan bahwa saya ini Tuhan, bukan kamu. Kalau Tuhan itu nggak bisa diatur-atur dengan makhluknya. Kalau setiap permintaan itu harus saya turuti, berarti saya tertekan, terhukum oleh keinginan makhluk. Begitu sebenarnya, cuma kita tidak sadar menganggap Allah itu jahat atau menyalahkan diri kita. Padahal Allah itu punya iradat menampakkan zatiahnya, yakni Allah itu sang pencipta yang kuasa atas segala-galanya, tidak bisa dikendalikan oleh apapun dan bagaimana. Lebih-lebih hanya sebatas doa-doa kita. Jadi kadang doa kita nggak terwujud bukan apa-apa, tapi kan Allah ingin menunjukkan kepada kita
Oke, itu yang pertama, bait yang pertama. Bait yang kedua, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu, dari sesuatu yang menunjukkan engkau akan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. An hajabaka anhu, Allah menutupmu darinya. Bima laisa bimawujudin ma'ahu, dengan sesuatu yang tidak ada. Ya, saya sederhanakan saja. Bukti bahwa Allah itu maha kuasa terhadap diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghijab kita dari sesuatu yang sebenarnya tidak terhijab. Kita kan nggak bisa melihat Allah, nggak mungkin kita bisa melihat Allah di alam dunia ya Pak. Kita nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini terhijab dari Allah, dari alam, dengan alam semesta ini. Apa katanya? Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Apa yang membuat kita terhijab? Yang membuat kita terhijab ini kan makhluk. Padahal makhluk itu sejatinya tidak ada. Yang ada itu kan Allah. Masa kok kita bisa terhijab oleh sesuatu yang tidak ada? Untuk bisa melihat yang ada kok tidak bisa, karena terhijab oleh sesuatu yang tidak ada, yakni makhluk Allah ini. Apa itu makhluk Allah? Macam-macam, dunia, keinginan, ya, macam-macam lah itu. Hijab kita dengan Allah ini, inilah yang menjadikannya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu semua. Allah ingin menunjukkan maha kuasanya Allah kepada kita. Apa itu? Beliau yang menciptakan, Allah yang menciptakan kita, tapi kita sang makhluk yang tidak bisa melihat Khaliknya. Bagaimana bisa? Jauh tingkatannya, jauh benar antara sang Khalik dengan sang makhluk, yang prosesnya sudah melalui elemen-elemen terbentuk, zat Tuhan yang tidak terbentuk dan tidak ada yang mendahului dan yang mengakhiri, belum ada apa-apa kok bisa tersentuh oleh sesuatu yang bisa disentuh, dan itu bisa ada karena perantara-perantara yang lainnya, kok bisa tembus kepada Allah. Tentu sesuatu yang tidak rasional. Maka itu sifat alami yang ada pada makhluk, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belum ada alam semesta ini, Allah sudah ada dulu. Belum ada waktu, kita belum mengenal hari Senin tahun ini 2024, belum ada. Baru setelah Allah menciptakan bulan bintang berputar dengan polosnya, baru ada istilah hari, waktu, tahun, dan sebagainya. Maka tidak mungkin sesuatu yang belum ada bulan dan matahari akan terbatas oleh itu semua. Maka kita ini terhijab oleh sesuatu yang tadinya nggak ada, kemudian menjadi ada karena zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kekuasaan Allah kepada kita. Maka yang perlu kita yakini adalah di dalam penciptaan alam semesta ini pasti ada sang penciptanya. Itu saja. Ya. Kita merasakan bahwa Masya Allah, ini ciptaan Allah. Ketemu lagi, oh ini ciptaan Allah. Oh saja. Ini merasa dasarnya itu saja. Ya, itu. Nah, lanjut pada bait berikutnya. Begini, diterangkan ada dalam bait yang cukup panjang. Kata Ibnu Athaillah, kaifa yutasawwar ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Bagaimana sesuatu itu terlintas, yutasawwar, terpikirkan, tergambarkan. Apa katanya? Sesuatu bisa menuntut Allah, padahal Allah itulah yang menampakkan segala sesuatu. Kok bisa Allah itu tidak Allah itu tertutup, padahal yang menampakkan sesuatu Allah. Kok bisa yang menampakkannya tidak nampak, karena Allah yang menampakkan segala sesuatu. Kok bisa gitu? Masjid ini dibuat oleh apa itu namanya, tukang bangunan,
malah tukang bangunannya nggak terlihat.